mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semakin kesini masalah Habib semakin menarik untuk diketahui umat Islam Nusantara, karena banyaknya kejanggalan dan kerancuan bangunan nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi ternyata mulai awal memang sudah bermasalah. Kelompok orang-orang Ba'alawi di Yaman sendiri masih mencari-cari rujukan untuk mengakui ketersambungan nasab mereka dengan Rasulullah. Kaum Ba'alawi seakan sangat membutuhkan pengakuan, dengan berusaha mencari pengesahan nasab mereka. Dan katanya mereka mendapat informasi yang bisa mengitsbat nasab mereka. Kita bisa tahu dari kitab-kitab yang mereka tulis sendiri, seperti yang ada di kitab Al-Ghuror, karya seorang Ba'alawi Muhammad bin Ali bin Alawi Kirit, yang wafat tahun 960 Hijriah. Dari kitab Al-Ghuror kita bisa tahu jika nasab Ba'alawi diitsbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Jelaslah jika nasab Ba'alawi hanya diitsbat berdasarkan mimpi, bahkan tak diketahui mimpi siapa. Ternyata mulai dahulu kala datuk-datuk Ba'alawi biasa menggunakan mimpi sebagai dasar menentukan sesuatu hal. Dan hal ini terbawa dan diwarisi oleh generasi Habib-Habib Ba'alawi sampai saat ini. Lantas, kita dipaksa untuk mempercayai nasab mereka yang hanya berdasar mimpi yang tak bisa diverifikasi kebenarannya. Mikir. Dalam video kali ini kita akan menyimak lagi doktrin dari kelompok Ba'alawi. Mari kita simak bersama doktrinnya. Kada usah terlalu banyak umpat campur terhadap apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Ini kadang yang jadi masalah, kita yang jaba ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jaba yang kada diisi apa-apa, pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Semit dalam Manhajus Sawi. Mana mulianya antara orang alim tapi biasa, orang kayak kita nih, nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang tuh alim, kiai ini alim, sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Ada pada zat. Maksudnya, ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, nya mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kada. Karena kemuliaannya ini sifat. Lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad.
di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alimkah, kada alimkah, kelakuannya A kah, B kah, inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kada ada urusan pian umpat campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Coba kita lihat apa ujar Nabi. Ujarnya, ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih. Karena melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini. Seakan-akan dia menceritakan nih, ya Rasulullah, anak pian nih kelakuannya kada baik. Ini ya Rasulullah, ini mengerjakan sesuatu yang kada bagus. Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau kada? Lalu si laki tadi menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hadza waladi wa adabuhu alaih. Ujar Nabi, ini kakanak ini jangan Nabi anakku, dan urusan adabnya itu adalah urusanku, jangan Nabi, bukan urusan nikah. Ini anakku, ujar Nabi. Kenapa kamu umpat campur urusanku? Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begini, itu urusanku, jadi Nabi, bukan urusan nikah. Pahamlah? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kada akan menghalangi warisan dari orang tuanya. Ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi SAW. Doktrin-doktrin semacam ini sering digunakan oleh Habib-Habib Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya. Tujuannya jelas untuk mendapatkan pengakuan dan mendapat simpati dari umat. Doktrin-doktrin untuk mencintai, menghormati, dan memuliakan Habib dengan menakut-nakuti dan ancaman bagi siapa saja yang mempertanyakan atau membicarakan sesuatu tentang Habib. Maka doktrinnya selanjutnya dikatakan Rasulullah tak akan menghiraukan atau bahkan melaknatnya. Doktrin-doktrin sesat semacam ini masih banyak beredar di kalangan umat. Agar terhindar dari penyesatan ini, umat harus cerdas dan kritis sehingga bisa memfilter mana ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan mana yang hanya rekayasa dengan trik memelintir hadis dan Al-Quran, atau bahkan ajaran yang hanya didasarkan pada mimpi-mimpi seseorang. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas, agar terhindar dari trik-trik sulap pelintir kelompok Ba'alawi. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.